Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asraf Ridwan dengan NIM 21136041 dengan jurusan Geografi INKA. Kali ini saya ingin berbincang-bincang dengan teman saya untuk melengkapi tugas mata kuliah pengantar psikologi. Saya akan mengambil tema pengaruh COVID-19 bagi mahasiswa. Di sini saya bersama teman saya yang bernama Muhammad Iqbal dari Universitas Islam Negeri Membonjol Padang. Yang insya Allah pada kesempatan kali ini dia akan berbagi tentang apa dampak yang dia rasakan dari COVID-19 yang telah terjadi selama 2 tahun ini. Sama-sama kita tahu COVID-19 telah melanda negeri ini, khususnya Indonesia, kurang lebih sudah 2 tahun. Tanpa berlama-lama, saya akan sedikit bertanya-tanya kepada Iqbal apa saja yang dia rasakan selama pandemi COVID-19 ini. Pertanyaan pertama, bagaimana pandemi COVID-19 ini menurut Iqbal? Bismillah, kali ini saya akan sedikit ini menurut saya ya, mungkin pandemi COVID-19 ini yaitu salah satu musibah musibah yang sama-sama kita rasakan. Mungkin ini merasa sulit bagi kita, tapi kita harus tetap menjalaninya dengan kuat dan yakin pandemi ini akan berakhir. Karena pandemi itu sendiri, sesama yang kita ketahui, sangat membawa dampak yang buruk bagi berbagai macam kalangan, bagi mahasiswa, orang umum pun seperti itu. Ya begitulah menurut saya pandemi COVID-19 ini. Terus dari mana Iqbal mengetahui tentang informasi tentang COVID-19 ini? Yang jelas pada saat itu mungkin saya mengetahuinya sekitaran tahun 2019 akhir. Ya, pada saat itu sangat viral ya di media massa, apalagi kita pengguna handphone gitu kan, sering keluar di berbagai berita, selain dari handphone pun di TV juga begitu, sangat trending lah ibaratnya, di mana-mana pembicaraan tentang COVID-19. Bahkan saya pun heran, awalnya mungkin bisa sempat tidak percaya, pokoknya banyaklah di dalam pikiran ini bercabang gitu. Apakah COVID ini ada? Sempat saya berpikir seperti itu. Kan pada masa awal-awal COVID itu tuh kan kita sebagai yang baru-baru tamat SMA lah kiranya, tamat SMA, terus kita ingin kita mau melanjutkan ke perguruan tinggi. Ada nak pikiran Iqbal tentang dampak yang ditimbulkan COVID-19 ini tentang keinginan kita tuh untuk masuk ke perguruan tinggi? Ya, yang jelas begini ya. Awalnya saya kan dulu kan tamatan gitu kan, madrasah gitu, aliyah. Saya mendaftar universitas pada saat itu kan disediakan fasilitas online gitu, semuanya serba online gitu ya. Jadi sempat kepikiran bagi saya semua kegiatan dibatasi, bahkan dari pemerintah sendiri telah membatasi kegiatan belajar mengajar di berbagai kalangan seperti di perguruan tinggi, SD, SMP, SMA, semuanya seperti itu. Jadi saya sempat berpikir bagaimanakah sistem perkuliahan gitu kan? Apakah juga menggunakan teknologi yang kita tahu ini, handphone gitu kan? Yang jelas mungkin tidak seefektif yang kita bayangkan. Kita yakin belajar yang efektif itu tatap muka langsung, bertemu dengan guru, kemudian saling bertukar pikiran sama teman, bertemu dengan guru gitu. Jadi saya rasa ya mungkin pengaruhnya sangat berdampak juga terhadap teknologi ini. Yang satu lagi, terus apa yang Iqbal rasakan dari dampak yang Iqbal rasakan sebelum adanya pandemi dan setelah kita merasakan pandemi seperti sekarang ini? Yang jelas seperti ini ya, semua kegiatan setelah dibatasi, ya awalnya seperti ini. Misalkan saya pergi keluar bareng teman-teman gitu, bisa ketemu, misalnya Asraf kita ketemu di cafe itu yuk, atau kumpul sini yuk gitu, gampang gitu kan. Pada awal-awalnya saya sempat merasa takut gitu,
kumpul sama teman-teman gitu. Bahkan mungkin udah juga mendengar bahwasanya di desa saya juga ada orang yang sudah terkenanya gitu. Jadi teman-teman pun saya sudah Masih juga ya merasa was-was gitu. was-was gitu. Jadi Oh. saya juga ingatkan kepada teman-teman ya setidaknya jaga-jaga gitu. Untuk ya kita batasi dulu lah kegiatan kita gitu. Jadi ya bertemu ya sekali-sekali aja gitu. Misalnya ada hal penting, ya begitulah kira-kira. Terus selama perkuliahan kan Iqbal sudah mendaftar, sudah masuk kuliah gitu. Selama pandemi itu apa yang Iqbal rasakan selama perkuliahan itu? Apa ya dampak yang Iqbal rasakan selama perkuliahan sampai sekarang? Betul. Eh, saya kan inginnya kuliah offline gitu, tetap Ya, muka pengennya. Jadi kalau online begini yang saya rasakan ya jujur sih dari kuota internet gitu butuh sangat betul. menghabiskan banyak biaya itu. Kemudian terkadang terkendala sinyal, itu sangat mengganggu sekali itu jam perkuliahan. Kemudian apa penjelasan dari dosen itu sendiri, saya juga yakin setiap mahasiswa yang mendengarkan perkuliahan atau mengikuti perkuliahan online itu tidak semuanya mengikuti secara totalitas maksudnya. Jadi mungkin sambil tiduran, kadang nggak serius gitu. Nah, bisa sambil dia makan Bisa juga. sambil makan gitu. Jadi belajarnya nggak efektif gitu. Yang lebih herannya gitu kan pada akhir-akhirnya setelah ujian dapat nilai bagus juga gitu. Jadi kayak hoki-hokian gitu. Aneh gitu, aneh juga gitu kan. Ya begitulah. Jadi ya dijalani juga, tapi harus tetap tetap Ya. ya harus semangat belajarnya harus tetap tinggi gitu. Terus kan selama Iqbal menjalani perkuliahan secara online, kan ada juga kan kadang-kadang kita tuh keluar rumah, Betul. kan kita masih merasa takut Ya gitu. ya. Tuh banyak gejala-gejala yang COVID misalnya kayak batuk. Ada nggak gejala yang Iqbal rasakan seperti gejala dari virus corona tuh? Ya kalau gejala mungkin Pas. ya mungkin saat itu mungkin saya hanya merasa saja dari perkembangan berita pada saat itu kan ada yang batuk, sesak nafas gitu. Tapi alhamdulillah sesak nafas saya nggak ada, batuk ya sempat batuk, demam. Kemudian saya merasa hati-hati gitu dengan selalu menjaga kesehatan, kemudian eh, mematuhi protokol kesehatan yang jelas gitu. Pada saat ingin keluar pakai masker gitu. Jadi yang saya lakukan pada saat itu untuk menjaga hati-hati saja, saya isolasi mandiri di rumah gitu selama kurang lebih 14 hari. Ya kurang lebih 2 mingguan nggak salah. Jadi selama itu ya saya hanya kegiatannya di rumah saja gitu, nggak keluar, makan, kuliah, Hmm, sambil tiduran gitu. Ya nikmati hidup aja, enjoy gitu. baik. Terus ada nggak peran dari orang terdekat untuk mensupport kita pas Iqbal dalam keadaan kayak gitu, merasa kayak gejala COVID-19 itu? Yang jelas apalagi orang tua gitu kan. Ya. Mungkin dia merasa yang jelas dia awal-awalnya sempat panik gitu. Semua gejala ada gitu, demam, pilek segala macam, hilang bahkan hilang pembauan, hilang aroma nggak tahu, Penciumannya. penciuman apa baunya gitu nggak tahu saya. Jadi panik lah orang tua gitu kan. Tapi yang jelas meskipun panik, tapi tetap juga berusaha gitu berobat sana sini gitu kan. Ya dalam 2 minggu itu saya termasuk lambat juga perubahannya. Di minggu pertama masih masih biasa-biasa aja. Yang hari keempat nggak salah itu Hmm. penciuman baru hilang. Jadi saya yakin itu mungkin ya kalau dicek, saya nggak sempat juga cek ke dokter gitu kan apakah ini benar virus corona atau enggaknya kan saya juga nggak tahu. Jadi saya hanya was-was saja. Jadi Menjaga diri, ah isolasi di rumah gitu. betul. Jadi ya istirahat cukup, makan teratur gitu. Ya gitu. Terus setelah Iqbal merasakan gejala-gejala itu kan sudah kembali normal. Apa yang Iqbal rasakan setelah kembali normal itu? Apakah kembali seperti kayak merasakan gimana gimana ih, setelah Iqbal terkena gejala pandemi itu apa kegiatan Iqbal kembali normal gitu Ya atau ya sama saja? ya. Kalau normal bisa bisa dikatakan normal karena yang jelas mengejar ketertinggalan seperti seperti ada tugas kuliah juga yang nggak sempat bikin gitu kan karena keadaan. Kemudian kalau bisa dikatakan nggak normalnya mungkin
ya kayak kayak apa? Kayak kayak beranggapan gimana gitu. Kalau ada orang yang batuk sedikit jadi Was-was ya jadi kita takut. takut gitu. Jadi menghindar dari orangnya. Yang jelas kegiatan tetap ada, berjalan lanjut terus seperti biasa, tetapi Protokol. ya tetap menjaga protokol kesehatan. Hmm. Terus apa ya setelah Iqbal terdapat gejala itu apa hikmah yang bisa Iqbal ambil dari semua itu? Yang jelas hikmahnya itu saya kan kuliah saya di UIN Imam Bonjol Padang. Ya, hikmah terbesar bagi saya itu dengan adanya penyakit yang jelas saya yakin itu mengangkat-angkat dosa-dosa saya. Kemudian hikmahnya juga ya dengan kita saling berpisah dengan teman gitu kan, jaga jarak segala macam. Kemudian saya yakin setelah sekian lama nggak bertemu, kemudian bertemu kembali itu lebih Wah, lebih terasa wah gitu, kumpul sama teman lagi kan, sambil cerita-cerita juga apa yang saya rasakan selama 2 minggu itu. Jadi saya berbagi cerita, saling berbagi pengalaman gitu. terus untuk yang terakhir, Hmm. pesan dan kesan Iqbal untuk teman-teman, untuk di keluarga atau siapa saja gitu orang yang ditemui. Pandemi yang masih berlanjut sampai sekarang ini untuk teman-teman, keluarga dan sebagainya. Ya gitu. Yang jelas di berbagai media kan kita juga mengetahui bahwasanya udah banyak juga varian virus corona ini kan, Ya, Omikron apalagi tah semacam banyak itu. Jadi ya yang jelas ya mungkin orang juga sudah sering dengarnya bosan juga. Ya yang jelas patuh protokol kesehatan gitu. Jaga-jaga diri aja itu, jaga jarak segala macam gitu. Yang penting yang sebenarnya yang paling nomor satu itu mendekatkan diri kita kepada Tuhan gitu. ya. Rajin sholat bagi kita selaku umat Islam gitu kan, jangan terlepas dari yang namanya doa. Ya kemudian lepas dari itu pesan saya buat yang terlebih nih ya, yang di garda terdepan kayak para dokter yang berperan sangat penting itu di rumah sakit, selalu semangat, jangan jangan mudah menyerah karena saya yakin semua musibah yang kita alami ini akan ada puncaknya gitu. Setiap sesuatu yang ada klimaksnya gitu. Sesuatu itu ada klimaksnya, kemudian pasti akan kembali normal seperti semula. Saya yakin itu insya Allah. Oke. Baiklah, mungkin hanya segitu bincang-bincang saya dengan teman saya Muhammad Iqbal. Terima kasih kepada Muhammad Iqbal Ya. telah membantu saya untuk menyelesaikan tugas mata kuliah ini. Baiklah, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.